Menang Bang Pram tadi yang paling konkret itu apa Bang? Yang paling konkret menurut saya adalah Mas Pram dengan Bang Dul bisa melepaskan egonya hanya sebagai kader partai, hanya mewakili dari kelompok tertentu, dan kemampuannya untuk merangkul semua pihak, termasuk sebuah kekuatan yang kita tahu terpisah pada tahun 2017, dan itu menjadi dua kekuatan terbesar apabila kita melakukan survei yang namanya Ahokers dengan Tanah Abang. Bahkan tidak berhenti sampai di situ, tapi kemudian bahkan upaya untuk membangun komunikasi dengan berbagai macam komunitas ya, baik dari sisi agama, kultur, dan kemudian tidak berhenti pada level bertemu, lalu kemudian mengeksploitasi, tapi menampung aspirasi mereka dan itu dituangkan dalam bentuk program. Itu yang menurut saya menjadi kekuatan tersendiri. Selain energi yang memang luar biasa, belusukan dan turun ke titiknya Bang Dul dengan Mas Pram ini menurut saya luar biasa. Ketika Abang diminta untuk membahas program Bang Dul itu sempat ada pesimis lagi Bang? Karena kan dari hasil manusiawi ya, surveinya 0,1%, saya menganggap ini mission almost impossible. Saya nggak bilang mission impossible ya, tapi di atas kertas saya belum pernah menemukan sebuah titik start serendah ini dan kemudian bisa menang. Tetapi saya merasa harapan itu ada karena sebetulnya kalau kita berkaca dari pilkada 2 kali di Jakarta, yang surveinya kecil itu menang, yang koalisinya kecil itu menang. Artinya asal rajin turun dan kemudian bisa membawa program yang lebih realistis, yang namanya energi perubahan tuh ada loh di Jakarta. Itu yang menyebabkan ketika lawan terutama dalam hal ini Ridwan Kamil didukung oleh terlalu banyak partai, seperti menunjukkan ingin berlindung di bawah kekuasaannya mantan presiden Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo. Setahu saya dalam pengalaman pilkada sebelum, masyarakat Jakarta nggak suka yang model begini. Itu yang menyebabkan energinya besar, tinggal waktu itu pertanyaannya, waktunya cukup nggak nih buat kita ngejar ketertinggalan dan jalan yang diberikan oleh alam ya. Kalau kita lihat sampai menangnya pun tipis sekali di atas 50%, 0,07%, ya artinya menurut saya memang apa yang sudah dilakukan dalam waktu 3 bulan saja itu sudah sesuai dengan ekspektasi kita. Mas Pram dan Bang Dul kan didukung mantan presiden kan Bu Mega, dan Bu Mega juga sebagai ketua partai. Dan rata-rata tuh masyarakat tidak suka dengan PDIP-nya. Nah itu gimana Bang? Itulah hebatnya Mas Pram dengan Bang Dul. Dia menyadari kalau hanya menunjukkan sebagai kader PDI Perjuangan dan menyolidkan barisan PDI Perjuangan, suaranya cuma 15%. Itulah mengapa Mas Pram dengan Bang Dul memilih ketua tim saya bukan orang partai, bukan PDI. Yang dipilih warnanya bukan merah tapi oranye. Karena ingin direbut itu ceruk yang jauh lebih besar. Itu yang menyebabkan perbedaan terjadi sebaliknya. Ridwan Kamil seperti ingin menunjukkan saya kin koalisi yang didukung oleh kekuasaan. Dan itu yang menyebabkan dukungan dari masyarakat yang lebih luas itu malah hadir di Mas Pram dengan Bang Dul, karena dia tidak hanya dilihat sebagai kader PDI Perjuangan, bukan hanya dilihat sebagai kadernya Ibu Mega, tapi dia ingin menghibahkan dirinya kepada semua elemen masyarakat dan itu disimbolkan dengan warna oranye tadi.